Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aziza dari kelas 3B dengan NIM 12410110362 dari Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu penyakit tropis yang masih menjadi perhatian kesehatan masyarakat, yaitu filariasis atau yang lebih dikenal sebagai penyakit kaki gajah. Filariasis limfatik atau dikenal sebagai penyakit kaki gajah adalah penyakit tropis menular yang disebabkan oleh infeksi cacing filaria yang hidup di sistem limfatik manusia. Penyakit ini ditularkan melalui gigitan nyamuk dan dapat menyebabkan pembekakan kronis, kecacatan permanen, serta dampak sosial yang berat. Filariasis disebabkan oleh 3 jenis cacing nematoda, yaitu Wuchereria bancrofti, Brugia malari, dan Brugia timori. Cacing dewasa hidup di pembuluh dan kelenjar getah bening, sedangkan mikrofilaria beredar dalam darah tepi dan diambil oleh nyamuk sebagai vektor penularan. Setelah masuk ke tubuh manusia, larva berkembang menjadi cacing dewasa yang dapat hidup bertahun-tahun dan menyebabkan kerusakan sistem limfatik. Secara global, filariasis masih menjadi masalah kesehatan di berbagai negara tropis. Beban penyakit lebih tinggi pada laki-laki dan kelompok usia produktif. Namun, di Indonesia, prevalensi sedikit lebih tinggi pada perempuan dan kelompok usia paling rentan adalah anak-anak di bawah 5 tahun. Di sisi wilayah, daerah dengan endemisitas tinggi di Indonesia didominasi wilayah timur, terutama Papua Tengah, Kalimantan Tengah, dan Papua. Secara tren waktu, baik di dunia maupun di Indonesia, kasus filariasis menunjukkan penurunan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, berkat program pengendalian dan pengobatan massal. Risiko filariasis dipengaruhi oleh interaksi antara manusia, agen, dan lingkungan. Faktor lingkungan seperti genangan air, semak-semak, kelembapan tinggi, kebiasaan keluar rumah pada malam hari, serta tidak menggunakan kelambu meningkatkan risiko gigitan nyamuk penular. Penduduk yang tinggal di daerah endemis dan belum mengikuti program pengobatan massal juga memiliki risiko lebih tinggi. Penularan terjadi ketika nyamuk menggigit manusia yang terinfeksi dan mengambil mikrofilaria di dalam tubuh nyamuk. Mikrofilaria ini berkembang menjadi larva infektif lalu ditularkan kembali ke manusia melalui gigitan nyamuk berikutnya. Dengan demikian, manusia berperan sebagai reservoir utama di penyakit ini. Filariasis memiliki perjalanan penyakit yang panjang. Pada tahap awal, infeksi sering tidak menimbulkan gejala. Tahap akut ditandai dengan demam berulang dan peradangan kelenjar getah bening. Jika tidak ditangani, penyakit dapat berkembang menjadi tahap kronis berupa limfadema, hidrokel, hingga elefantiasis yang bersifat menetap dan sulit disembuhkan. Gejala klinis terbagi menjadi 2, tahap akut dan tahap kronis. Pada tahap akut, penderita mengalami demam, nyeri, dan peradangan saluran limfe. Pada tahap kronis, dapat muncul pembengkakan ekstremitas, skrotum atau payudara, kebocoran cairan limfe, hingga gangguan buang air kecil seperti kiluria. Kondisi ini tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga psikologis dan sosial. Diagnosis filariasis dilakukan melalui pemeriksaan darah untuk menemukan mikrofilaria, tes serologi, hingga pemeriksaan penunjang seperti USG dan limfosintigrafi untuk menilai kerusakan sistem limfatik. Upaya pencegahan dan pengendalian filariasis dilakukan melalui pemberian obat pencegahan massal atau POPM, pengendalian vektor nyamuk, perbaikan lingkungan, serta edukasi masyarakat. Deteksi dan pengobatan dini sangat penting untuk mencegah kecacatan permanen dan memutus rantai penularan penyakit ini. Filariasis bukan sekedar penyakit, tetapi masalah kesehatan yang sebenarnya dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan, melindungi diri dari gigitan nyamuk, serta berpartisipasi aktif dalam program pengobatan massal. Kita dapat bersama-sama memutus rantai penularan filariasis. Mari tingkatkan kepedulian
dan kesadaran serta berperan aktif dalam pencegahan filariasis demi terwujudnya masa depan yang lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.